Lin Changhe melesat ke udara, mencapai puncak Gunung Qingdao dalam hitungan napas. Ia melangkah maju beberapa langkah, mendekati penguasa pedang wilayah salju dan membungkuk, berkata, "Penguasa pedang, Anda telah lulus ujian. Apakah Anda bersedia menjadi pejabat tamu Sekte Qing?" Bertanya adalah gestur yang sopan. Jika seseorang tiba-tiba berubah pikiran dan tidak ingin bergabung dengan Sekte Qing, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Saya akan tinggal di Qingzhou untuk waktu yang lama di masa depan, jadi tolong jaga saya baik-baik. Penguasa pedang negeri salju mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan bergabungnya Master Pedang, kekuatan Sekte Qing telah meningkat pesat. Sungguh sebuah berkah yang luar biasa. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, Lin Changxi memberinya kartu tamu dan menunjukkan beberapa gua tak berpenghuni di pegunungan abadi untuk dipilih oleh penguasa pedang domain salju. Bolehkah aku bertanya, Zhong Yu, gua manakah yang paling dekat dengan tempat tinggal Dewa Pedang Changgeng? Setelah penguasa pedang wilayah salju mengatakan ini, dia tersenyum canggung. Gunung Sulin. Lin Changxi memberi jawaban. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di Gunung Sulin mulai sekarang. Selama ia bisa dekat dengan Dewa Pedang Changgeng, tak ada hal lain yang penting. Penguasa pedang salju hanya fokus mencari Dao dan tak terlalu memperhatikan hal-hal eksternal. Aku akan meminta para tetua merapikan Gunung Sulin dan menyiapkan segalanya. Lin Changye segera mengirim pesan kepada para tetua yang bertugas, meminta mereka untuk memastikan perawatan terhadap para tetua tamu dan tidak mengabaikan mereka. Kemudian, Lin Changbei juga membicarakan beberapa hal dengan penguasa pedang salju. Misalnya, perlunya memberikan ceramah kepada pengikut Qingzhou sesekali, pertanyaan tentang gaji tahunan, sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki rantai, kemampuan untuk memilih pengikut untuk mewarisi sekte, Del. Tetua tamu bukan hanya untuk pamer, mereka harus memberikan kontribusi tertentu kepada Qingzhou. Selain itu, Qingzhou akan berusaha sebaik mungkin menyediakan sumber daya untuk menjamin kualitas hidup mereka. Saya tidak punya permintaan apapun. Penguasa pedang daerah salju mengangguk setuju tanpa diskusi apapun. Setelah bertahun-tahun menjadi pendekar pedang biasa, ia tiba-tiba bergabung dengan sebuah sekte dan memiliki tempat tinggal. Master pedang wilayah salju merasakan firasat aneh di hatinya. Wajar jika ia tidak terbiasa pada awalnya. 1 jam kemudian, orang lain lulus ujian dan mencapai puncak gunung. Pemandangan dari atas sungguh indah. Orang pertama yang lulus ujian itu mengenakan kain gelap, bertubuh kurus, kendi anggur tergantung di pinggangnya, rambutnya jarang dan mulai beruban, serta wajahnya dipenuhi kerutan. Penatua Changli, yang berusia lebih dari 20.000 tahun, baru saja memasuki tahap kultivasi jembatan ilahi. Ia adalah seorang kultivator independen ternama di Northern Wastland, dikabarkan telah memasuki Dao melalui minuman keras, dan dapat dianggap sebagai manusia takdir. Di masa mudanya, ia hanyalah seorang manusia biasa, keluarganya menggantungkan hidup pada anggur. Ia sangat menyukai anggur. Ketika usianya lebih dari 40 tahun, ia mabuk dan bermimpi panjang. Kemudian ia menjadi seorang Taois dan memulai perjalanan kultivasi. Rekan Taois Changli, Lin Changye berjalan mendekat dan menyapanya sambil tersenyum. Zhongli, Pak Tua Changli membungkuk, lalu mengeluarkan labu anggur dari pinggangnya. Ia menyesap anggur nikmat yang diseduhnya, merasa bahagia baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, Lin Changhe berbincang dengan tetua Changli, menjelaskan perlakuan dan tanggung jawab para tetua tamu. Pak Tua Changli langsung setuju, dan akhirnya hanya mengajukan satu permintaan, jika ia membutuhkan bahan-bahan untuk menyeduh anggur sesekali, Qingzhou harus membantunya menemukannya. Permintaan ini sama sekali tidak berlebihan, dan Lin Changye mengangguk tanpa ragu dan membuat janji. Beberapa hari kemudian, semua hasilnya keluar. 6 orang mencapai puncak dan diakui oleh Master Gunung Qingdao. Mereka memiliki niat baik terhadap Qingzhou dan tidak akan melakukan pemberontakan. Lin Changye mengatur Xiu Lian Xianfu untuk tetua tamu yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut, memberinya kartu giok identitas dan buku hukum Qingzhou, dan memberitahunya tentang lokasi geografis sekte tersebut, Del. Orang yang kalah tidak punya cara untuk tetap tinggal di Qingzhou. Ia meninggalkan desahan dan menghilang ke langit. Setelah mengatur urusan pejabat tamu, Lin Changbei bergegas untuk menyelesaikan taruhan. Setelah seharian sibuk, ia mendapati dirinya telah mendapatkan lebih dari 100.000 batu roh berkualitas tinggi, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia kemudian membagi keuntungan tersebut dengan sesepuh lain yang bertanggung jawab atas bisnis bankir tersebut. Sepanjang tidak ada kerugian, itu dapat diterima. Kedatangan pejabat tamu baru telah mengangkat fondasi Sekte Qing ke tingkat yang baru. Seluruh sekte dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Kadang-kadang, beberapa orang kuat akan datang ke Qingzhou dan meminta posisi tetua tamu. Semua orang jahat dan jahat akan ditolak dan tidak diizinkan memasuki pintu tersebut. Orang-orang lainnya dapat mendaki Gunung Tingyu, semuanya tergantung pada nasib. Banyak tetua Sekte Qing mendesah bahwa hanya dalam beberapa ratus tahun, sekte tersebut telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, yang tampak seperti mimpi besar dan terlalu indah. Di Dizu, insiden pertempuran telah menurun secara signifikan.
Suku-suku kuno yang abadi bertempur memperebutkan sumber daya dan wilayah, tetapi semua masalah diselesaikan secara internal tanpa menimbulkan terlalu banyak masalah. Pasukan dari semua lapisan masyarakat diam-diam mundur ke peta kecil tanah mereka sendiri, mengamati perubahan situasi dan tidak menimbulkan masalah. Diperlukan waktu sekitar 20 tahun bagi Tiongkok untuk berubah total. Inilah ketenangan sebelum badai, dan tidak seorang pun tahu seperti apa masa depan nanti. Dunia menjadi sunyi, dan hati banyak sekali orang diselimuti oleh lapisan kekuatan yang tebal, membuat mereka sangat tertekan, gelisah, dan gugup. Hal-hal yang tidak diketahui dapat membuat orang penasaran dan takut. 3 tahun hari-hari tanpa kejadian penting berlalu, dan sebuah klan kuno secara resmi memisahkan diri dari tanah lamanya dan menetap di daerah makmur negara kekaisaran. Yang pertama berhasil adalah klan Phoenix kuno. Ribuan istana kuno dan gunung peri muncul di area itu, dan kekuatan hukum yang agung pun digulung. Orang-orang tidak berani mendekat dan hanya bisa menonton dari jauh, gemetar ketakutan. Setelah beberapa tahun, klan Kekaisaran Lin Qian, klan Kekaisaran Shangqi, dan klan-klan lainnya pindah ke wilayah makmur negara kekaisaran, memerintah satu sisi dan bertindak seperti tiran. Tak satu pun sekte di sekitarnya berani menentang mereka. Berlalunya klan kuno berarti bahwa pola dunia tiba-tiba berubah secara drastis. Sekte-sekte teratas di masa lalu semuanya sudah menjadi masa lalu. Sumber daya inti negara kekaisaran akan dikendalikan oleh 27 klan kuno yang abadi. Selain itu, suku kuno juga mengirim tetua yang lebih kuat ke wilayah selatan dan daerah perbatasan barat untuk menduduki satu sisi dan mencari sumber daya langka. Bahkan kekuatan hegemonik yang kuat seperti 18 klan di perbatasan barat dan istana bunga pir di wilayah selatan harus menyerah demi keselamatan mereka. Jika kau tidak ingin mati, sembunyilah. Energi spiritual di berbagai tempat meningkat, dan banyak reruntuhan kuno bermunculan. Saat menghadapi klan kuno, satu-satunya pilihan adalah tunduk. Sudah dengar, Villa Langya sedang menghadapi situasi sulit sekarang. Apa masalahnya? Tanpa kehadiran Pangeran Nangong, Villa Langya telah menempati area dengan sumber daya yang sangat baik, menarik keserakahan klan kuno abadi. Jika terjadi kesalahan, klan kuno mungkin akan mengambil tindakan terhadap Villa Langya. Meskipun klan kuno abadi telah menandatangani kontrak besar dengan Muyang, bukan berarti mereka telah menjadi domba. Mereka akan tetap melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka tidak akan sembrono dan akan lebih tenang. Ketika berbicara tentang Pangeran Nangong, banyak orang tampak menyesal dan terus-menerus menghela napas. Pahlawan seperti itu diadili oleh Tuhan, sungguh disayangkan untuk era ini. Di mata dunia, Nangong Ge telah menjadi masa lalu. Di masa lalu, Langya Villa memiliki status eksklusif dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya. Namun kini hal itu tidak lagi terjadi. Klan Gajah Suci kuno datang berkunjung. Dikatakan sebagai kunjungan, tetapi sebenarnya dia datang dengan niat jahat dan motif tersembunyi. Zaman telah berubah. Langya Villa tidak bisa lagi bersembunyi darinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Di aula tamu yang megah, Zhuang Yu dan sekelompok tetua inti memiliki ekspresi serius dan hati yang berat. Dadada, lebih dari selusin tamu dari klan suci kuno melangkah masuk ke aula, mengenakan jubah brokat dan sopan santun. Mereka menatap orang-orang dari Villa Langya dengan ekspresi angkuh, tanpa rasa hormat sedikit pun. Semua orang duduk dan suasananya menyedihkan. Semuanya, apa yang bisa saya bantu? Zhuang Yu, yang mengenakan jubah brokat ungu, sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Saya berharap Villa Langya dapat menjadi cabang klan kuno Shengyan. Pemimpin kali ini adalah tetua ke-8 dari klan Shengyu, yang berada di langkah ke-6 jembatan ilahi dan sangat kuat. Menjadi afiliasi, ekspresi Zhuang Yu dan yang lainnya menjadi gelap saat mereka mengerti maksudnya. Singkatnya, itu adalah pasukan bawahan, terus terang, itu adalah penyerahan diri kepada klan suci kuno. Setelah disetujui, Villa Langya harus melaksanakan perintah klan suci kuno. Mengingat sifat klan kuno, mereka tidak berbeda dengan budak. Selama Villa Langya setuju, wilayah ini akan tetap berada di bawah kendali Anda. Anda akan menyerahkan sejumlah sumber daya setiap hari dan mematuhi perintah kami. Tentu saja, suku kami juga akan memberikan beberapa keuntungan dan perlindungan semaksimal mungkin kepada Villa Langya. Tetua ke-8 bertubuh tinggi dan kuat, dengan suara nyaring. Saat mengatakan ini, orang-orang dari klan kuno Shengyu mengangkat kepala dan membusungkan dada, dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka tidak menganggap serius Villa Langya dan datang ke sini secara khusus, seolah-olah mereka sedang memberikan kehormatan besar. Maaf, Langya Villa tidak punya ide ini. Zhuang Yu menatap orang-orang suku Shengyu dan berkata dengan suara yang dalam. Apa katamu? Wajah orang-orang dari klan kuno berubah seketika, dan kata tidak bahagia tertulis di wajah mereka tanpa ada yang disembunyikan. Langya Villa tidak berniat menjadi kekuatan tambahan. Zhuang Yu menekankan lagi, rekan Daois Nangong, kau tidak merasa aku berkenan datang ke sini untuk berdiskusi denganmu, kan? Tetua ke-8 mencibir dan memasang ekspresi merendahkan, kalau bukan karena Villa Langya yang begitu berharga, pasti sudah rata dengan tanah sejak lama.
Mendengar kata-kata yang mengancam tersebut, meskipun Zhuang Yu dan yang lainnya marah, mereka tidak berani bersikap bermusuhan dan tetap diam karena marah. Sejujurnya, jika Nang Hongzhi masih hidup, kami pasti akan memberikan penghormatan terakhir dan bisa membicarakan semuanya. Namun, Nang Hongzhi sudah meninggal, dan Villa Langya tidak layak disebut-sebut. Tetua ke-8 tidak ingin membuang waktu dengan Langya Villa, jadi dia berbicara langsung dan dengan sikap tegas. Para tetua villa tampak muram, berharap bisa membunuh semua orang dari klan kuno Sengyu. Namun, mereka tak punya kekuatan untuk melakukannya, jadi mereka hanya bisa menahannya, melotot marah dan mendesah dalam hati. Demi kebaikan Nangong, kami tidak mau terlibat adu pedang dengan Villa Langya. Kami beri waktu 5 bulan untuk mempertimbangkannya. Tetua ke-8 sangat menghargai metode deduktif Langya Villa, yang dapat digunakan untuk menyelidiki rahasia kuno, mencari keberuntungan dan menghindari bencana, Tidak pantas memulai perang sekarang. Lagi pula, Villa Langya punya sejarah, dan jika mereka mati-matian melawan, itu akan menimbulkan masalah bagi klan kuno Sengyu. Berikan waktu untuk menenangkan diri dan cobalah untuk menghindari pertumpahan darah. Saya harap Langya Villa dapat melihat situasi dengan jernih, berhenti bersikap keras kepala, dan membuat pilihan yang tepat. Sebelum pergi, klan kuno Sengyu meninggalkan pesan. Mengapa suku Sengyan kuno datang ke sini? Ini karena klan kuno dari semua pihak masih waspada terhadap metode Nang Hongzhi, takut kalau dia punya beberapa trik tersembunyi. Klan Sengyu menolak mempercayai hal ini. Mereka menganggap iblis yang mati bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Mengambil alih wilayah ini dan memperlakukan Villa Langya seperti halaman belakang mereka sendiri pasti akan memperkuat fondasi mereka dan memberi mereka manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, klan kuno Sengyan bersedia memimpin, dan klan kuno dari semua pihak bersedia menyerah. Pada akhirnya, bahkan jika suku suci menjadi raja, semua suku lainnya akan menerimanya. Adapun mengapa Langya Villa diberi waktu 5 bulan untuk mempertimbangkan, itu karena klan Sengyu baru saja memindahkan akarnya ke Dizu dan perlu beradaptasi. Suasana suram merasuki setiap inci villa dan melekat pada setiap orang. Ledakan. Seorang tetua membanting meja dan berteriak dengan marah, ini keterlaluan. Aku tidak akan pernah menjadi bawahan klan kuno. Aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku. Ya, setelah klan kuno mengambil alih, Villa Langya akan lenyap. Setelah kita mati, bagaimana kita bisa punya muka untuk bertemu leluhur kita di dunia bawah? Sekte-sekte yang berafiliasi dengan klan-klan kuno tersebut kekayaannya dikuras dan akhirnya dianggap terabaikan. Pasukan yang disebut berafiliasi tersebut justru diperbudak dan dirampas otonominya. Para tetua berbicara dan berteriak keras, dan tak seorang pun menolak menundukkan kepala. Pemilik rumah itu menundukkan alisnya dan tetap diam. Setelah berdebat cukup lama, seseorang tiba-tiba berkata, dengan warisan klan kuno, menghancurkan villa bukanlah hal yang sulit. Tiba-tiba, aula itu begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Bahkan jika aku mati, aku akan menggigit sepotong daging klan kuno. Pemilik rumah itu berwajah serius, bermata tajam, dan bernada kasar. Saya ingin hidup selamanya di villa ini. Sang tetua agung berdiri. Saya ingin hidup selamanya di villa ini. Lalu semua orang berteriak, tidak takut mati. Bagaimana mungkin aku mundur jika menyangkut sekte dan harga diriku? Beritahukan ini kepada semua orang di desa. Mereka yang tidak mau tinggal, biarkan mereka pergi dengan aman. Jangan paksa mereka. Ketika pemilik rumah itu mengatakan hal itu, ia tampak sangat tua, dan sebagian rambut hitamnya langsung memutih dalam sekejap. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 10.000 orang meninggalkan Langya Villa. Dapat dimengerti bahwa mereka melakukan ini untuk bertahan hidup, tetapi mulai sekarang, orang-orang ini tidak akan ada hubungannya dengan villa itu dan akan menjadi seperti orang asing. 5 bulan waktu pertimbangan berarti bahwa Villa Langya akan segera ditekan oleh klan kuno. Peristiwa ini menyebar bagaikan api ke seluruh dunia dan mengejutkan semua pahlawan. Apakah kamu ingin membantu? Ada banyak orang di sini yang berutang budi pada Nang Hongzhi, dan ketika mereka mendengar ini, mereka menjadi ragu-ragu. Itu klan kuno. Kita sama sekali tidak bisa membantu mereka. Apa kita hanya akan jadi umpan meriam? Lagi pula, putraku sudah meninggal. Bantuan yang katanya itu sudah dihapuskan. Sebagian besar orang Yu bersembunyi di sudut-sudut, tidak berani melawan suku kuno. Sehat. Para petani di seluruh dunia mendesah mendengar berita itu. Jika Nang Hongzhi masih hidup, apakah suku kuno akan melakukan ini? Banyak orang berfantasi tentang ini. Meskipun Nang Hongzhi sangat abnormal, tingkat kultivasinya belum mencapai standar. Klan kuno telah sepenuhnya memasuki dunia. Sekalipun Zizi masih ada di dunia, dia mungkin tak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Bagi banyak orang, semakin besar kepalan tangan, semakin besar kebenarannya. Meskipun pesta pamungkas itu mengejutkan dan bisa dibilang merupakan acara paling agung dalam 10.000 tahun terakhir, pesta itu diadakan di Tanah Suci, mengandalkan sisa kekuatan Kaisar Agung Tai Wei. Kalau tidak, mengapa Tuan Muda Nangong mengundang Kaisar kuno ke perjamuan itu? Berita itu menyebar dengan cepat, dan King Zong sendiri mengetahuinya.
Lin Changsheng segera mengumpulkan dewan untuk membahas masalah tersebut. Mereka pergi ke ruang pertemuan dan beberapa orang duduk. Semuanya, apa pendapat kalian tentang ini? Setelah melirik para eksekutif senior yang hadir, Lin Changsheng bertanya dengan serius. Semua orang saling memandang dengan cemberut. Sekarang Lin Changhe memahami kesulitan yang dihadapi Villa Langya, ia tentu tidak akan tinggal diam. Bagaimana menyelesaikan masalah ini merupakan masalah besar baginya, jadi ia mengadakan pertemuan para tetua untuk membahasnya dengan saksama. Tentu saja kita harus membantu. Putra mahkota dan adik muda adalah teman dekat. Sekarang adik muda sedang menyendiri, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Kalau tidak, jika adik muda tahu kita acuh tak acuh terhadap Villa Langya, dia pasti akan marah, dan itu akan merusak persahabatan kita. Klan kuno itu kuat, pedang abadi tidak menyadari keterbatasannya sendiri, dan kita terlalu lemah. Bagaimana kita bisa membantu Villa Langya mengatasi krisis ini? Dengan kekuatan kita, sulit untuk membantu Langya Villa keluar dari kesulitan ini. Tidak peduli apapun, King Zong harus pergi ke sana. Para tetua semuanya memiliki sikap yang sama dan pasti akan membantu. Yang menjadi kekhawatiran semua orang adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Di dalam aula, diskusi berlangsung panas dan riuh. Lin Changye menundukkan alisnya dan berpikir dalam-dalam, juga memikirkan sebuah solusi. Setelah waktu yang lama, aula pertemuan berangsur-angsur kembali tenang. Kurasa cara terbaik adalah berdiskusi dengan Langya Villa dan membawa mereka semua ke Northern Wilderness. Di sini, kita punya batasan yang diwariskan dari leluhur kita, dan kita punya penjaga dari akademi tertentu, yang cukup untuk melindungi nyawa mereka. Seorang tetua memikirkannya dan memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Mungkin ini cara terbaik saat ini. Lin Changye mengangguk sedikit dan menyetujui metode ini. Jika mereka benar-benar tinggal di Villa Langya, rasanya seperti diawasi oleh jurang, dan cepat atau lambat mereka akan ditelan. Hanya dengan meninggalkan properti keluarga mereka untuk sementara waktu dan memindahkan seluruh klan mereka, barulah ada peluang untuk bertahan hidup. Apakah mereka akan datang? Masalah baru pun muncul. Kirim seseorang ke sana, kata Lin Changye dengan suara berat. Saya ingin maju. Sang tetua agung berdiri. Aku juga ingin pergi. Banyak orang tua yang angkat bicara, tidak takut akan bahaya. Karena klan kuno terlibat, mustahil bagi para tetua untuk menyelesaikan tugas sendirian. Oleh karena itu, Lin Chang ingin bertanya kepada penjaga monumen untuk melihat apakah tetua ini bersedia pergi ke Dizu. Sesampainya di halaman penjaga monumen, Lin Changhe mendapati tempat itu sangat dibatasi, salah satunya adalah larangan khusus yang akan mengeluarkan transmisi suara jika ada orang mendekat. Pesannya sangat sederhana, penjaga monumen sedang berada di tempat terpencil dan tidak akan menerima pengunjung dari luar. Kebetulan sekali, Lin Changhe tidak berniat memaksa masuk, agar tidak mengganggu penjaga monumen, dan mendesah pelan. Beberapa hari yang lalu, penjaga monumen telah berdiskusi dengan Ye Liu Jun, leluhur roh api, dan memperoleh banyak hal, tiba-tiba mendapat pencerahan dan mengasingkan diri. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, kekuatan penjaga monumen akan meningkat pesat saat ia keluar dari pengasingannya. Pada saat ini, seorang tamu terhormat tiba. Lin Changbei mendapat berita itu lebih dulu dan bergegas keluar untuk menyambutnya. Pengunjungnya adalah Yan Simeng, mantan dekan akademi pertama. Rok panjang bagaikan mimpi dan suci bagaikan salju. Dengan temperamen yang dingin dan mulia, angin sepoi-sepoi meniup sudut-sudut pakaian dan rambutnya, seakan-akan menariknya turun dari langit ke dunia fana, menodainya dengan sedikit sentuhan duniawi. Di samping Yan Simeng berdiri seorang pria kuat, yang tak lain adalah Xiao Junchou, tokoh terkemuka di akademi pertama. Selama bertahun-tahun, Xiao Junchou telah mengikuti Yan Simeng dengan dekat, tidak pernah meninggalkan sisinya. Terlebih lagi, pria ini tidak lagi sesantai dulu. Ia telah berdandan sedikit, mengenakan setelan brokat hitam yang bersih dan rapi, dengan janggut yang dipangkas rapi. Ia memiliki pesona pria dewasa, tetapi ia tidak kehilangan ketampanannya. Dibandingkan sebelumnya, ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku akan pergi ke Villa Langya, King Zong tidak perlu khawatir. Yan Simeng tidak mulai mencicipi tehnya. Ia meninggalkan kalimat ini dan berbalik. Sebagian besar klan kuno telah berhasil memindahkan akar dan fondasi mereka ke negara kekaisaran. Sekte Qing mungkin tampak setara dengan klan-klan kuno, tetapi sepenuhnya bergantung pada prestise Dewa Pedang Changgeng dan Chen Qingyuan. Sekte ini tidak memiliki kekuatan tulang punggung yang kuat dan masih membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Yan Simeng datang ke sini khusus untuk memberitahu Anda karena dia khawatir orang-orang Sekte Qing akan terseret ke jurang, yang akan merugikan masa depan mereka. Melihat kepergian Yan Simeng, Lin Changsheng merasa jauh lebih tenang, bergumam dalam hati, kunjungan pribadi dekan lama ke Dizu seharusnya membantu Villa Langya bertahan dari bencana ini. King Zong tidak perlu mengirim siapapun. Kalaupun mereka pergi, mereka tidak akan bisa membantu, malah mungkin menjadi penghalang. Negara Kekaisaran, Villa Langya. Hanya dalam waktu 2 bulan, banyak orang kuat datang.
Yan Ximeng, Xiao Junchou, Raja Tianyong, dan beberapa orang kuat yang telah menerima bantuan dari pangeran pada perjamuan terakhir. Tuan Yan, Yang Mulia, Tuan Xiao, dia memberi hormat dengan tinjunya dan berbicara dengan sopan. Semua orang berkumpul di sini dengan tujuan yang jelas, untuk membantu Langya Villa. Mereka yang mampu menimbulkan sedikit gejolak di dunia bukanlah orang bodoh, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan klan kuno itu sampai akhir. Saya datang ke sini untuk membantu warga Villa Langya mengungsi dan bersembunyi jauh. Bukan hanya para pahlawan dari semua pihak yang berpikiran demikian, tetapi Yan Ximeng dan yang lainnya juga mempunyai ide yang sama. Jika suku kuno masih terjebak di tanah lamanya, tidak perlu khawatir. Situasi saat ini berbeda dari masa lalu, dan kita harus mundur bila perlu. Semuanya. Di ruang tamu, para pelayan Langya Villa menghibur para tamu tanpa mengabaikan apapun. Zhuang Yu akhirnya mengerti tujuan kunjungan Yan Ximeng dan yang lainnya. Bantu Langya Villa pergi dari sini sesegera mungkin dan tinggalkan semua sumber daya di sini. Selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Meski terasa menyebalkan, aku harus melakukannya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Zhuang Yu mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya dengan tatapan mata yang tulus. Semua orang tahu bahwa Villa Langya bagaikan tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Datang membantu mereka di saat seperti ini merupakan bukti nyata persahabatan sejati mereka. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan bisnis keluarga yang diwariskan leluhur kita. Namun, anak-anak itu masih punya masa depan cerah dan tidak bisa mengikuti kita, para orang tua, ke dalam kebodohan seperti itu. Karena itu, tolong bawa anak-anak itu pergi dan carilah cara agar mereka bisa hidup. Seorang leluhur tua di villa itu sedang minum anggur dengan nada tenang, dan dia telah mengesampingkan hidup dan mati. Tempat ini sudah lama menjadi incaran klan kuno. Kalau kita memindahkan seluruh klan kita, kita pasti akan dihentikan. Leluhur yang lain menjelaskan situasinya, karena tahu betapa mendesaknya hal itu. Klan kuno penuh dengan orang-orang kuat dan memiliki fondasi yang kuat. Kalian tidak perlu tinggal dan berjuang sampai mati. Temukan saja jalan keluar untuk generasi muda. Kami akan berterima kasih. Zhuang Yu memohon. Aku mengerti. Yan Ximeng mengangguk sedikit dan berjanji. Para petinggi villa menolak pergi, dan kemungkinan besar memang tidak berniat pergi, melainkan berniat berjuang mati-matian. Generasi muda masih muda dan tidak boleh mati di sini. Mereka harus melarikan diri dan menyaksikan kemakmuran masa depan. Villa Langya dihuni puluhan ribu orang yang tersebar di banyak lokasi, tetapi hanya sekitar 5.000 anggota elit yang tersisa di villa tersebut. Karena Yan Ximeng menyetujui masalah ini, dia pasti akan melindungi generasi muda di villa dan membawa mereka ke tempat yang aman. Terima kasih banyak. Zhuang Yu dan yang lainnya membungkuk dalam-dalam, mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan kata-kata. Setelah itu, Zhuang Yu mengambil sebagian besar sumber daya sekte dan memberikannya kepada Yan Ximeng dan yang lainnya. Tidak perlu. Yan Ximeng langsung menolak. Senior, ambillah. Kami akan merepotkanmu untuk mengurus generasi muda ini nanti, dan itu akan membutuhkan banyak sumber daya. Lagi pula, kalau kau tidak menginginkannya, kau tidak bisa menyerahkannya begitu saja pada klan kuno. Meskipun bencana akan terjadi, Zhuang Yu tetap tenang dan bahkan berbicara dan tertawa. Sekarang setelah keadaannya begini, Yan Ximeng dan yang lainnya telah menerima sumber daya, dan akan mempercayakan sebagian besarnya kepada generasi muda di Langya Villa di masa mendatang. Beberapa hari kemudian, 2 kereta perang melayang tinggi di langit. Generasi muda villa itu enggan pergi, tetapi setelah beberapa patah kata dari pemilik dan yang lainnya, mereka akhirnya menaiki kereta perang sambil menangis. Para murid mengepalkan tangan mereka dan mata mereka merah. Aku akan menyimpan dendam ini di hatiku. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas dendam. Anak-anak muda ini tahu betul bahwa jika mereka tetap tinggal di villa, mereka tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Mereka mungkin akan diperbudak oleh suku kuno, atau mati dalam pertempuran. Yan Ximeng berdiri di atas kereta perang, memperlihatkan identitasnya. Sambil memegang pedang tajam, ia mengamati kehampaan di sekitarnya dengan ekspresi dingin, siap bertempur kapan saja. Beberapa anggota klan Gajah Suci kuno menyaksikan dari dekat villa, dan mereka dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di sini. Apakah kamu ingin menghentikannya? Itu cuma anak kecil yang lari. Nggak ada yang serius. Yan Ximeng dan Raja Tianyong memimpin jalan, jadi sulit untuk menghentikan mereka. Jika pertempuran benar-benar terjadi, klan kita pasti akan menderita korban. Tidak ada gunanya membiarkan keturunan ini tetap hidup. Para pemimpin senior klan kuno dengan cepat membuat keputusan dan membiarkan Yan Ximeng dan yang lainnya pergi. Selama manajemen senior villa itu masih ada, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemilik rumah besar dan orang lain menyimpan sejumlah sumber daya untuk mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Dalam 3 bulan, Langya Villa mungkin menjadi sejarah. Mari kita minum beberapa minuman. Para tetua yang tinggal di villa menghadapi jurang maut tanpa takut mati. Semakin sering seperti ini, Anda seharusnya semakin bebas dan mudah. Minumlah segelas anggur lagi, berkurang 1 gelas kekhawatiran.
Di Zu, arah barat laut. Bintang yang sunyi, yang di ujungnya terdapat inti yang panasnya seperti matahari. Di tepi inti bintang, ada sepotong kayu berbentuk manusia. Ketika perjamuan berakhir tahun itu, wanita berambut putih itu melindungi sisa hidup Nangongge, menggunakan pohon suci sebagai tubuhnya dan inti bintang sebagai sumbernya. Pada akhirnya, hidup dan mati sepenuhnya bergantung pada nasib seseorang. Selama bertahun-tahun, vitalitas Nangongge berangsur-angsur pulih, dan banyak bagian tubuhnya bahkan telah berubah menjadi daging dan darah. Anehnya, tidak ada jejak aura kultivasi yang terpancar darinya, seolah-olah ia benar-benar sepotong kayu. Berdengung, meskipun dia berada di tempat ini, Nangongge telah meninggalkan banyak trik di Villa Langya, dan dia dapat merasakan bahwa villa itu tengah dalam masalah besar. Dia perlahan membuka matanya, memperlihatkan cahaya redup. Kepala Nangongge pada dasarnya telah berubah menjadi bangkai, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Bagaimana, yang harus kita lakukan? Suaranya serak, rendah dan lemah. Meskipun Nangongge tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini, dengan kecerdasannya, dia dapat menebak bahwa masalah di Villa Langya kemungkinan besar berasal dari klan kuno abadi. Wanita berambut putih itu berutang budi pada Nangong, yang sudah ia lunasi, jadi kemungkinan besar ia tidak akan muncul. Lagi pula, mustahil baginya untuk memperhatikan hal sepele seperti Villa Langya. Ia punya urusan sendiri. Batuk. Nangongge terbatuk sedikit, tetapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak dan dia merasa sangat lemah. Dia sebenarnya ingin melindungi Villa Langya dari bencana ini, tetapi situasinya sendiri begitu buruk sehingga dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Ledakan. Ketika mencoba mengendalikan tubuh kayu suci ini secara paksa, Nangongge mengalami serangan balasan. Sebuah sendi mengeluarkan suara nyaring dan ia menjadi semakin lemah, membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Karena tidak dapat menggunakan kekerasan, Nangongge harus menyerah. Jika ia melawan lebih jauh, tubuh dao pohon ilahi kemungkinan besar akan runtuh. Jika demikian, vitalitasnya akan terkuras habis, dan ia pasti akan mati. Saya berdoa dalam hati, berharap agar Langya Villa dapat mengatasi kesulitan ini. Karena kelelahan mental, Nangongge tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan terpaksa menutup matanya dan perlahan tertidur lelap. Pada saat yang sama, kemajuan industri plastik China telah berubah secara signifikan. Alam semesta yang luas dan tak berujung telah terbagi menjadi beberapa bagian, dipisahkan oleh lautan hukum yang kacau. Kini, berbagai wilayah itu tidak lagi berjauhan satu sama lain dan mulai berbatasan satu sama lain. Laut perbatasan masih ada dan tidak akan hilang. Perubahan besar di dunia telah menyebabkan hukum menjadi terganggu, dan tatanan dunia menjadi tidak stabil. Jauh di dalam lautan batas, di wilayah yang belum pernah dijelajahi dunia, banyak jejak kuno muncul, tetapi segera ditutupi oleh hukum kekacauan. Sosok anggun dalam rok panjang berwarna gelap berjalan di lautan kekacauan, tanpa mengalami sedikit pun cedera, seolah berjalan di tanah. Orang tersebut tak lain adalah gadis berambut gondrong yang tengah berkelana di lautan batas, mencari jejak masa lalu. Tempat apa itu? Gadis berambut itu tiba-tiba menemukan suatu tempat dan menjadi tertarik. Mengikuti arah pandangan wanita berambut merah, orang dapat melihat area yang diselimuti cahaya ungu. Itu seperti area khusus yang terbentuk dari ribuan bintang yang berkumpul bersama. Cahaya ungu itu sangat aneh, dan mengandung hukum-hukum yang sangat kuno. Kesadaran ilahi tidak dapat menembusnya, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di balik tirai cahaya itu. Sua, gadis berambut bergelombang itu tidak ragu sejenak dan melangkah ke arah Fangqi yang berada di tirai cahaya kabut ungu. Satu langkah dapat menempuh jarak ribuan mil, dan Anda dapat menyeberangi lautan tanpa tekanan apapun. Melangkah ke alam cahaya ungu, ada pegunungan, air, dan matahari ungu yang aneh. Sebenarnya ada mesin. Melihat pemandangan di depannya, wanita berambut bergelombang itu sedikit terkejut. Meskipun memiliki kekuatan hidup, ia diselimuti oleh lapisan kematian yang tebal. Antara kematian dan kematian, penuh dengan kejahatan. Ledakan. Tepat saat gadis berambut itu ingin melihat lebih dekat ke sekelilingnya, tiba-tiba aura yang kuat dan mengerikan keluar dari kedalaman gunung dan menyelimuti dirinya dalam sekejap. Kekuatan dahsyat ini justru membuat perempuan berambut gondrong itu mundur setengah langkah. Ia menatap ke depan dengan wajah serius. Tak lama kemudian, seseorang muncul dan menganggap perempuan berambut itu sebagai musuh yang telah memasuki wilayah mereka. Niat membunuhnya begitu kuat hingga menjadi nyata. Tepatnya, itu bukan orang, melainkan kerangka. Iklan oleh Pub Future. Menunggangi kuda perang kerangka, Qi Gu yang perkasa menerjang langit, menjungkir balikkan hukum ketertiban di area ini. Obsesi. Wanita berambut panjang itu sekilas melihat keadaan kerangka itu dan menduga bahwa itu adalah seseorang yang kuat dan tak terkalahkan di zaman kuno yang ingin mencari umur panjang dan mencoba menemukan cara baru, tetapi akhirnya dia bukanlah manusia atau hantu. Ledakan. Dalam sekejap mata, wanita berambut itu mulai bertarung dengan kerangka itu. Hanya dalam waktu singkat, beberapa bintang di medan cahaya ungu hancur. Langit menjadi gelap dan gunung-gunung serta sungai-sungai runtuh. Setelah lebih dari 10 ronde, pertempuran berakhir.
Lebih dari separuh wilayahnya hancur, dan matahari ungu yang menggantung tinggi di langit juga hancur. Saat matahari ungu meledak, area itu menjadi gelap gulita. Di atas sana, wanita dengan rambut acak-acakan itu sedang memegang tengkorak di tangan kirinya, dan ada beberapa lubang di ujung roknya. Tulangnya sangat keras, bisa digunakan sebagai senjata. Wanita berambut bergelombang itu bergumam pada dirinya sendiri. Melanjutkan penjelajahan di kedalaman laut batas, saya menemukan beberapa hal menarik. 3 bulan berlalu dengan cepat. Sejumlah besar anggota senior klan Gajah Suci kuno mengendarai kapal perang menuju Villa Langya. Langit gelap dan hitam pekat. Lebih dari 10 hari yang lalu, Langya Villa telah mengaktifkan formasi perlindungan sekte, karena takut akan serangan mendadak dari klan kuno. Bagaimana menurutmu tentang hal itu? Seorang tetua suku kuno, melihat ke bawah dari atas dengan ekspresi bangga di wajahnya, bertanya dengan keras. Klan Gajah Suci kuno datang dengan kekuatan besar dan mengeluarkan pemberitahuan terakhir segera setelah mereka tiba, penuh dengan kesombongan. Menghadapi harimau, macan tutul, jakal, dan serigala, para pejabat senior Villa Langya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Mereka siap secara mental untuk mati dalam pertempuran. Di balik penghalang formasi, mereka berteriak lantang, Villa Langya tidak akan pernah menyerah. Jika kalian ingin bertarung, ayo bertarung. Faktanya, sejak beberapa hari yang lalu, ketika Yan Simeng dan yang lainnya datang dan membawa pergi semua keturunan elit dari Villa Langya, klan Gajah Suci kuno sudah menduga bahwa inilah hasilnya. Alasan kami tidak menghentikan mereka saat itu adalah karena begitu kami masuk ke dalam pertempuran dengan Yan Simeng dan yang lainnya, pihak kami pasti akan menderita korban, dan biayanya akan terlalu tinggi dan tidak sepadan. Beberapa bulan berlalu, dan fondasi klan Gajah Suci kuno sepenuhnya stabil di negara kekaisaran, dan tidak ada lagi kekhawatiran. Keras kepala, tetua klan kuno berdiri di atas awan, menatap orang-orang di villa, dan berkata dengan suara dingin. Apakah kamu benar-benar tidak mau menyerah? Para pemimpin senior klan kuno bertanya lagi, tidak ingin menghancurkan Villa Langya dan kehilangan penolong yang sangat penting. Tak perlu dikatakan lagi, Langya Villa tidak akan mengubah keinginannya. Hari ini, pemilik rumah itu berpakaian ungu, memancarkan kewibawaan. Tatapannya tegas dan suaranya penuh wibawa. Mencari kematian. Dalam hal ini, klan Gajah Suci kuno pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Villa Langya menyerap sebagian besar keberuntungan daerah ini dan menempati banyak sumber daya yang berharga. Villa Langya harus dilupakan agar klan Gajah Suci kuno dapat mengambil alih sepenuhnya tempat ini. Menyerang. Tanpa Nangongge, Langya Villa tidak memiliki efek jera bagi klan kuno. Atas perintah itu, beberapa tetua inti dari klan kuno maju ke depan, mengeluarkan senjata Tao terhebat, dan mengaktifkannya dengan energi yang sangat besar, melepaskan kekuatan dahsyat yang menimbulkan suara berdentang bagaikan guntur. Lawan musuh dengan segenap kekuatanmu. Bertarung sampai mati. Pemilik rumah itu berteriak keras. Ledakan. Dalam sekejap, langit berubah gelap dan tanah retak. Suara genderang perang meraung, dan pola serta hukum Dao terukir di 9 surga. Hanya dalam waktu singkat, Villa Langya diselimuti asap dan debu. Para prajurit Tao terus-menerus membombardir formasi perlindungan sekte, dan tak lama kemudian beberapa alur terbentuk. Sepertinya formasi ini tidak akan bertahan lama. Pemilik rumah dan yang lainnya berusaha keras mengendalikan formasi dan melawan dengan sekuat tenaga. Kalau formasi ini pecah, maka kita harus melawan klan Gajah Suci kuno dengan darah daging kita. Dor. Serangan itu semakin kuat, dan formasi pelindung sekte itu pun tak mampu menahannya. Dengan ledakan keras, formasi itu runtuh. Pemilik rumah dan leluhur tua yang menjaga pusat formasi diserang serangan balik dan muntah darah. Mereka tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka mereka dan berencana untuk segera keluar dan bertarung. Setelah hari ini, Villa Langya akan menjadi sejarah. Jika sang pangeran masih hidup, bagaimana mungkin klan kuno berani melakukan hal ini? Sampai hari ini, saya masih tidak bisa melupakan setiap momen pesta yang luar biasa itu. Setiap kali saya mengingatnya, hati saya berdebar-debar dan saya tidak bisa menahan diri. Aduh, melawan suku kuno itu seperti memukul batu dengan telur. Di ladang bintang ini, banyak pembudidaya bersembunyi di kejauhan dan menonton, seolah-olah mereka telah menyaksikan akhir kehancuran Villa Langya, dan menghela napas berulang kali. Orang-orang dari klan Gajah Suci kuno sedang mengasah pisau mereka dan telah memperlakukan Villa Langya seperti ikan di talenan, siap disembelih sesuka hati. Semua pemimpin senior villa itu bertekad untuk mati, memegang senjata Tao mereka dan bertarung dengan tatapan mata yang marah. Pada saat ini, pusaran hitam tiba-tiba muncul di langit di atas Villa Langya. Pusaran itu berputar searah jarum jam, menurunkan tirai cahaya dan mendarat di tanah. Tirai cahaya itu hanya memisahkan klan kuno dari orang-orang di villa, dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menembusnya. Tidak seorang pun menduga perubahan mendadak seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya orang-orang kuat dari klan kuno itu yang tercengang, tetapi pemilik istana dan yang lainnya juga tampak tercengang dan bingung.
Sebelum seorang pun dapat bereaksi, suatu kekuatan aneh terpancar dari pusaran hitam, menyebabkan tanah di bawahnya bergetar hebat. Setelah lebih dari 10 napas, area seluas lebih dari 100.000 kilometer di sekitar Langya Villa perlahan naik ke udara. Apa, mungkinkah ini adalah metode yang digunakan oleh klan kuno? Tubuhku terpenjara, tidak bisa bergerak, dan tidak mampu melawan. Karena aku toh akan mati, apa yang perlu ditakutkan? Para tetua di villa itu bingung dengan situasi tersebut dan tampak terkejut serta bingung. Di bawah tatapan banyak orang, Langya Villa tercabut dan terjun ke pusaran lubang hitam. Wow, setelah itu, pusaran lubang hitam menghilang, dan dunia perlahan kembali sunyi. Villa Langya kemudian menghilang. Orang-orang dari klan kuno dan para pendeta yang menyaksikan kesenangan itu semuanya tercengang. Apa yang baru saja terjadi terlalu tiba-tiba dan sangat aneh, membuat orang bingung dan tercengang. Klan kuno Sengyu segera memulai penyelidikan, tetapi sayangnya tidak ada petunjuk. Bagaimana lubang hitam itu muncul, mengapa ia menelan Villa Langya, dan apakah penduduk Villa Langya masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini melekat dalam pikiran banyak orang, dan tidak ada jawaban yang akurat. Dengan datangnya era kemakmuran tertinggi, tatanan jalan menjadi tidak stabil, dan mungkin beberapa fenomena yang tidak biasa akan muncul. Pada akhirnya, dunia menggolongkan fenomena ini sebagai kerusuhan yang disebabkan oleh tatanan yang tidak stabil, tanpa terlalu memikirkannya. Suku kuno Sengyu menduduki wilayah ini dan menjarah sumber daya yang berguna, tidak berbeda dengan bandit. Hanya dalam beberapa lusin hari, berita tentang kejadian aneh di Villa Langya menyebar luas. Mungkinkah Villa Langya masih memiliki peluang untuk bertahan? Mungkinkah itu tulisan tangan Pangeran Nangong? Dengan kemampuan sang pangeran, kemungkinan ini masih mungkin. Di masa kekacauan, tidak ada tempat seperti Tai. Akan sangat hebat jika sang pangeran masih hidup. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka sangat terkejut dan banyak membicarakannya. Ketika Pangeran Tianyong, Yan Simeng, dan yang lainnya mengetahui hal ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka telah memindahkan murid-murid elit villa ke suatu daerah di hutan belantara utara, jadi keselamatan mereka bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dizu, tempat rahasia kuno. Wilayah kecil Langya Villa ini terjebak di area berkabut. Zhuang Yu dan yang lainnya tidak lagi terkurung dan bisa bergerak di area kecil, tetapi mereka tidak bisa melangkah ke dalam kabut, seolah-olah mereka terjebak di sana. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kakek, tolong katakan sesuatu. Para tetua melihat sekeliling pada situasi tersebut, bingung, dan semuanya mengalihkan pandangan mereka kepada para leluhur. Aku juga tidak tahu. Para leluhur memandang kabut di sekeliling mereka dengan bingung. Setidaknya kita tidak dalam bahaya. Kita hanya terjebak. Semua orang memiliki emosi yang campur aduk dan berbicara satu sama lain. Sekarang Anda sudah di sini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Titik 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 titik. Sekilas pandang ke daerah planet terpencil yang istimewa itu. Nangong, yang telah tertidur cukup lama, berbaring di kehampaan dekat inti bintang, berusaha keras untuk membuat sinar energi ini semakin kuat. Setelah memulihkan kekuatannya, ia perlahan membuka matanya. Reaksi pertama adalah merasakan situasi di rumah melalui darah. Setelah beberapa saat, kekhawatiran Nangong Ge sebagian besar menghilang. Fondasi Villa Langya belum runtuh, jadi tampaknya ia telah bertahan dari krisis. WHO. Saat itu, ketika menyadari ada seseorang di sampingnya, Nangongge menjadi sangat gugup dan suaranya menjadi serak dan lemah. Lelaki itu berpakaian brokat hitam, rambutnya diikat dengan kain, tangannya terlipat di depan dada, matanya cekung, dan bibirnya yang tipis terangkat. Bukannya Nangongge menyadarinya sendiri, melainkan lelaki berpakaian hitam itu sengaja mengeluarkan napas untuk menandakan kehadirannya. Kamu bisa bu aku. Sora, pria berpakaian hitam itu mengungkapkan identitasnya. Kamu dan senior berambut putih itu memiliki aura kuno yang mirip. Untuk mengatakan ini, saudara Nangong tampaknya telah menguras seluruh tenaganya. Ia sangat lelah dan mengantuk. Memanggil, pria berpakaian hitam itu menjentikkan jarinya, dan kilatan cahaya hijau menembus tengah alis Nangongge, memperkuat vitalitasnya dan membuatnya merasa tidak terlalu tidak nyaman. Sejujurnya, dia dan aku berasal dari garis keturunan yang sama. Saat ia bercerita tentang masa lalu, gejolak aneh melintas di mata pria berbaju hitam itu. Ia merindukan masa lalu dan wajahnya menunjukkan perubahan-perubahan kehidupan. Dari garis keturunan yang sama. Berkat bantuan pria berbaju hitam, vitalitas Nangong menjadi sedikit lebih kuat, dan ia bisa melakukan beberapa gerakan sederhana. Ia berdiri, menghadap pria itu, dan tampak terkejut. Saat itu, saya sudah menjadi tetua sekte, dan dia baru saja masuk. Bakatnya sangat buruk, akar spiritualnya tercampur dan tidak murni, jadi dia hanyalah murid luar. Kemudian, sambil mengenang masa lalu, pria berpakaian hitam itu berhenti sejenak, dipenuhi emosi. Belakangan, karena bakatnya yang biasa-biasa saja dan kurangnya latar belakang, ia sering dirundung. Ia berlatih keras untuk 9 kaki, tetapi kekuatannya tidak bertambah. Suatu hari, ia secara tidak sengaja berselisih dengan seorang murid sekte dalam.
Ia tidak hanya dipukuli, tetapi juga dikeluarkan dari sekte. Seandainya dia menundukkan kepalanya, dia masih bisa bertahan di sekte. Namun, dia sangat sombong dan menolak meminta maaf bahkan setelah ditinggalkan. Memang bukan salahnya, tetapi kultivasi itu sulit. Tidak ada yang peduli benar atau salah, yang peduli hanyalah kekuatan. Kemudian, ia bertemu dengan seorang pria mulia yang mampu mengubah hidupnya. Ia membimbingnya dalam pengembangan diri, melindungi pertumbuhannya, dan memungkinkannya menunjukkan bakat yang membuat semua wanita lain tampak biasa saja. Dia tidak memiliki akar spiritual campuran, melainkan tubuh roh 5 elemen. Hanya saja batu deteksi dan para tetua sekte tidak dapat mendeteksinya. Meskipun tubuh roh 5 elemen sangat kuat, masih ada puluhan orang dari generasi yang sama yang lebih unggul. Namun, dialah satu-satunya yang berdiri di puncak, dan tak terjangkau. Setelah berkata demikian, lelaki berpakaian hitam itu berhenti dan tidak mau berkata apa-apa lagi. Setelah terdiam cukup lama, Nangongge berkata dengan suara berat, "Kalau begitu, sekte Anda pasti sangat menyesal." "Bukan cuma menyesal, tapi aku juga ditolak setiap kali aku meminta bertemu denganmu." Pria berbaju hitam itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, seolah-olah itu bukan urusannya dan ia senang bertemu dengannya. "Apakah hubunganmu dengan senior berambut putih itu baik-baik saja?" Nangongge bertanya lagi dengan suara lebih rendah. "Paling-paling, kami hanya teman biasa," kata lelaki berbaju hitam itu. "Siapakah orang mulia yang Anda sebutkan yang membantu senior rambut putih?" Nangongge menunjukkan minat yang besar pada sejarah kuno masa lalu. Itu tak terlukiskan. Mendengar pertanyaan ini, senyum di bibir lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba menghilang, matanya berkedip, dan ekspresinya menjadi serius. Saudara Nangong menangkap perubahan halus di wajah pria berpakaian hitam itu. Sepertinya pria yang disebut bangsawan ini mungkin tidak sederhana. Suasana sempat hening sejenak, dan Tuan Nangong mengganti topik pembicaraan, Villa Langya tampaknya selamat dari bencana. "Apakah senior yang menolong mereka?" "Ya," pria berpakaian hitam itu mengakuinya. "Terima kasih." Nangongge mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Aku tidak bebas, jadi anggap saja itu sebuah bantuan." Pria berbaju hitam itu sudah lama mendengar tentang perbuatan Nangongge, dan ia bahkan bisa menyimpulkan beberapa jejak masa lalu wanita berambut putih itu, yang sungguh mesum. Ia tidak akan rugi jika menjalin hubungan baik dengan monster pemberontak seperti itu. "Baiklah," kata Nangong sambil berjanji dan mengingat kebaikan ini. "Jika kamu sudah sembuh, aku mungkin akan memintamu untuk melakukan ramalan." Mengingat asal-usul khusus dari pria berpakaian hitam, hal-hal yang perlu dihitung pasti terkontaminasi oleh kekuatan sebab akibat yang terlarang. "Saya pasti akan melakukan yang terbaik," kata Nangongge. "Baiklah, kalau begitu kamu harus merawat lukamu baik-baik." Pria berpakaian hitam bersiap untuk pergi. "Tunggu." Nangongge berhenti sejenak. "Ada pertanyaan lainnya." Pria berpakaian hitam itu berhenti. "Senior, bisakah kau ceritakan padaku tentang periode waktu panjang yang terkubur oleh hukum Dao Agung?" Nangongge hampir tidak memahami berbagai jejak peristiwa dari zaman kuno, dan sangat ingin tahu tentang zaman kuno yang lebih jauh lagi. "Karena kamu pria yang baik, oke. Jika itu orang lain, pria berpakaian hitam itu akan mengabaikan mereka. Berbincang dengan orang-orang hebat juga termasuk jenis yang menyenangkan." Lalu, lelaki berpakaian hitam itu duduk dalam kehampaan, mengeluarkan anggur, memberi isyarat, dan bertanya dengan sopan, "Apakah Anda mau?" "Tidak, aku tidak bisa meminumnya." Kondisi tubuh Nangongge sangat lemah sehingga ia kesulitan untuk berbicara, apalagi minum. "Apa yang ingin kamu ketahui?" Pria berpakaian hitam itu minum dengan gembira. "Seberapa makmur zaman dahulu, seberapa berbedanya dengan zaman sekarang?" Setelah berpikir sejenak, Nangongge bertanya. "Kemakmuran itu bagaikan mimpi, dengan banyak sekali ras yang berdiri berdampingan, namun juga bisa kejam." Pria berbaju hitam itu mencari jauh di dalam ingatannya, mencari pemandangan masa lalu, pikirannya melayang melintasi masa-masa ketika ia berbicara perlahan, era saat ini jauh lebih rendah daripada itu. Namun, ketika Tiongkok dibentuk kembali dan era baru tiba, mungkin kita dapat menyamainya, atau bahkan melampauinya. Misalnya, Nangongge perlu mendengar contoh-contoh praktis. Ras-ras kuno abadi di dunia fana dianggap agung dan perkasa, serta sangat mulia oleh dunia. Namun di masa kejayaan zaman kuno, mereka sama sekali bukan apa-apa. Pria berbaju hitam itu berkata dengan serius, "Beberapa ras kuno memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Setelah 100 tahun masa kehamilan, mereka akan terlahir sebagai kultivator Mahayana. Sedangkan ras jahat, mereka akan terlahir sebagai jembatan ilahi. Pintu keluarnya adalah jembatan suci." Nangongge terkejut. Ada juga yang mulia Tianyai, yang mampu menaklukkan 9 orang dengan satu pikiran, yang semuanya adalah miliknya sendiri. Ini setara dengan mendapatkan 9 nyawa. Ada juga dewa-dewi surgawi yang turun ke dunia fana. Ketika mereka muncul, lautan bunga membentang seluas 3 juta meter, dan aura keberuntungan menyelimuti miliaran galaksi. Hari itu, sekte-sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya datang untuk melamar, benar-benar menghancurkan ambang pintu.
Ada juga seorang pendekar pedang yang dikenal sebagai Dewa Pedang Hidup. Dengan jentikan jarinya, sebuah lagu pedang dari suatu zaman dinyanyikan. Apa yang dikatakan pria berpakaian hitam itu semuanya benar, dan banyak di antaranya merupakan pengalamannya sendiri. Orang-orang itu adalah para penjahat ulung, jauh dari sebanding dengan para jenius masa kini. Fakta bahwa ia turun ke dunia sebagai jembatan ilahi saja sudah mampu menghancurkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah garis keturunan yang benar-benar menantang surga, yang disukai oleh Dao Agung. Nangongge mendengarkan dengan sabar, dengan kerinduan yang tak terhingga terhadap masa lalu. Saat mereka mengobrol, beberapa jam berlalu. Pria berpakaian hitam itu menghabiskan beberapa teko anggur dan mengatakan apapun yang bisa dikatakannya. Saya sangat penasaran, seperti apa kamu, senior? Karena selalu mendengarkan cerita orang lain, Nangongge lebih tertarik pada masa lalu orang di depannya. Kamu ingin tahu? Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya. Saya bersedia, jawab Nangongge. Aku tidak akan memberitahumu. Lelaki berpakaian hitam itu mengangkat sudut mulutnya, dengan tatapan agak jahat, berpura-pura bersikap misterius. Karena senior tidak mau bicara, lupakan saja. Nangongge tidak akan memaksanya. Kenapa kau tidak bersikeras bertanya lebih banyak? Pria berbaju hitam itu sepertinya sudah bertahun-tahun tidak mengobrol dengan siapapun secara normal. Karena dia lebih menyukai Nangongge, ia bersedia berbicara lebih banyak. Kalau kau memohon padaku, mungkin aku akan setuju dan memuaskan rasa ingin tahumu. Kalau begitu, aku mohon padamu. Menanggapi hal ini, Nangongge berbicara tanpa ragu sambil tersenyum cerah. Pria berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu ingin menggodanya, tetapi ia malah ditanggapi dengan jijik. Lagi pula, bahkan di zaman kuno, orang seperti itu jarang muncul dalam tubuh manusia untuk melawan tabu. Setidaknya, pria berbaju hitam itu belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Justru karena mereka tertarik dengan bakat luar biasa yang dimiliki oleh Nangongge, maka orang-orang berpakaian hitam itu pun berinisiatif untuk melindungi Villa Langya dan mengirimnya ke sebuah tempat rahasia yang sangat aman. Buatlah koneksi yang baik, mungkin akan berguna di masa mendatang. Baiklah, akan kuceritakan. Pria berbaju hitam itu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat menceritakan kisahnya sendiri. Aku lahir di keluarga kaya, hidup mewah sejak kecil. Kemudian, berkat bakatku yang luar biasa, aku bergabung dengan Sekte Yundao. Jalan kultivasiku mulus, dan perlahan-lahan aku menjadi tetua sekte dalam. Kemudian, aku berkelana ke seluruh dunia, menginjakan kaki di daerah terlarang, mengalahkan banyak pahlawan, dan mencapai puncak. Melihat kembali ke masa itu, mereka yang mampu bertarung denganku hanya segelintir. Setelah itu, seseorang mencapai pencerahan. Bukan aku, juga bukan Zixi, melainkan orang lain. Orang itu memiliki rencana yang luas dan menggunakan cara-cara khusus untuk merebut kekuatan takdir dan kekuatan primordial. Ia berdiri di puncak alam semesta, menghadap ke berbagai alam senzu. Zixi dan aku tidak mau menyerah, jadi kami diam-diam bersekongkol dan menghabiskan ribuan tahun untuk menghancurkan tatanan surga dan menciptakan era baru. Ketiga kaisar sama-sama dihormati, dan dunia mendidih. Berbicara tentang hal itu, pria berbaju hitam itu menyesap anggurnya, seolah-olah ia kembali ke masa penaklukan. Tak ada kata yang bisa menggambarkan gejolak di hatinya. Meskipun pria berbaju hitam itu berbicara dengan nada tenang dan sangat singkat, Nangongge dapat membayangkan beberapa adegan. Perjalanan hidup itu pasti sangat berbahaya dan penuh gairah. Tidak ada lagi. Nangongge tidak mendengar isi selanjutnya dan bertanya. Itu saja. Pria berbaju hitam itu mengangkat alisnya dan berkata, ini hidupku. Rasanya seperti kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada rincian spesifik. Nangongge banyak mengeluh. Kalau aku benar-benar ingin menjelaskannya padamu, itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Pria berbaju hitam itu berkata, lukamu sangat serius. Demi kesehatanmu, aku hanya akan menjelaskannya secara singkat. Lalu haruskah aku berterima kasih padamu karena begitu perhatian pada kondisi fisikku? Nangongge bercanda. Sama-sama, canda pria berbaju hitam itu, bibirnya sengaja dikerutkan. Kemudian, raut wajahnya berubah serius, dan ia berkata dengan serius, lain kali kita cari waktu yang tepat dan ngobrol pelan-pelan saja. Baiklah, Nangongge mengangguk. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo pergi, sembuhkan saja lukamu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, pria berpakaian hitam itu berbalik dan pergi tanpa mendengarkan kata-kata Nangongge. Area inti bintang tiba-tiba menjadi sunyi. Nangongge batuk beberapa kali dan perlahan menutup matanya, memulihkan vitalitasnya. Ia harus pulih secepat mungkin sebelum memasuki istana. Kingzong, ruang retret rahasia. Setelah mengonsumsi sekitar 10 juta batu roh kelas atas, Chen Qingyuan nyaris tidak berhasil mengisi tubuh reinkarnasinya dengan makanan, tetapi kultivasinya telah mencapai titik jenuh. Terobosan lebih lanjut membutuhkan pencerahan mendadak atau harta obat Tao yang sangat berharga. Hasil dari berdiskusi tentang Dao dengan Kaisar adalah pengendalian dasar. Sedangkan untuk Liang Yi Sang Xuanjing, masih merupakan level pemula dan belum mencapai kesuksesan apapun.
Berdiam diri dalam pengasingan dalam waktu lama tidak akan menghasilkan apa-apa, saatnya untuk keluar. Panggilan. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menyerap batu roh yang tersisa di depannya ke dalam cincin Sumeru. Dia berganti ke pakaian yang rapi dan ketat, melepaskan ikatannya, dan melangkah keluar. Hal pertama yang harus dilakukan setelah keluar adalah menghubungi kakak laki-laki saya. Kedua saudara itu bertemu dan berbicara banyak. Melalui narasi Lin Changsheng, Chen Qingyuan mengetahui berbagai peristiwa penting yang terjadi baru-baru ini. Mendengar bahwa Villa Langya sedang dalam bahaya dan telah tersedot ke dalam lubang hitam yang tidak diketahui, Chen Qingyuan awalnya merasa khawatir, tetapi kemudian dia merasa lega. Saya yakin Langya Villa tidak akan seberuntung itu dan seharusnya masih ada cara untuk bertahan hidup. Suku kuno telah meninggalkan tanah leluhur mereka dan memasuki dunia, membagi-bagi sumber daya penting negara kekaisaran. Demi alasan keamanan, lebih baik tidak pergi ke negara kekaisaran di tahun-tahun mendatang. Lebih tepat untuk tetap tinggal di tanah terlantar utara. Lin Changbei khawatir Chen Qingyuan mungkin dalam bahaya, jadi dia memberi instruksi. Ya, Chen Qingyuan tampak tenang. Akhir-akhir ini, klan kuno Roh Api sering mengirim orang ke sini untuk meminta bertemu leluhur. Namun, leluhur klan Roh Api menolak untuk datang, dan situasinya agak canggung. Lin Changbei melanjutkan. Chen Qingyuan menyesap tehnya dan mendengarkan dengan sabar. Selama beberapa jam, mereka membicarakan banyak hal, seperti para tetua tamu yang baru bergabung dalam Sekte Qing, situasi terkini Yi, kemunculan alam rahasia dan monster di alam liar utara, dan perubahan kekuatan sekte secara keseluruhan. Keesokan harinya, Chen Qingyuan dan Ye Liujun bertemu. Halaman yang elegan, tepi danau. Pohon willow bergoyang dan angin bertiup lembut. Di bawah pohon, keduanya duduk berhadapan, minum dan berdiskusi. Menurut proses ini, paling lama dalam 1 dekade, Tiongkok akan sepenuhnya berubah. Ye Liujun mengenakan pakaian ungu tua, menatap masa depan. Pesanan di berbagai tempat berubah secara halus, urat nadi spiritual mengalir deras, dan peluang ada di mana-mana. Di masa depan, banyak individu berbakat dan orang-orang yang sangat berkuasa mungkin akan muncul. Di zaman yang makmur dan berkembang, orang-orang hebat selalu dibutuhkan. Di masa sulit, pahlawan muncul, seperti yang selalu terjadi. Ada kemacetan di depan. Apa rencanamu? Ye Liujun menggunakan cara khusus untuk melihat bahwa tingkat kultivasi Chen Qingyuan saat ini hanya selangkah lagi dari jembatan ilahi. Biarkan saja, bisik Chen Qingyuan, bagaimana denganmu? Apakah kamu berencana untuk tinggal di Qingzhong selamanya dan tidak pergi kemanapun? Saya sudah membayar uang keamanan dan baru tinggal di sini beberapa tahun. Anda tidak ingin mengusir saya, kan? Ye Liujun mengatakan ini dengan percaya diri dan tidak merasa malu sama sekali. Kamu boleh tinggal selama yang kamu mau. Kata Chen Qingyuan, aku tidak bilang akan mengusirmu. Aku sungguh tidak bermaksud mengusirnya, aku hanya ingin memanfaatkan keberuntungan Ye Liujun. Jangan lupa, Chen Qingyuan pernah 2 kali mengalami masalah. Saat terluka parah, ia mengandalkan keberuntungan Ye Liujun untuk melewatinya dengan lancar. Sejujurnya, Chen Qingyuan ingin Ye Liujun jalan-jalan, mungkin dia akan menemukan sesuatu yang bagus. Tapi kemudian, semuanya hilang. Aku selalu merasa ada yang salah dengan caramu memandangku. Ye Liujun memperhatikan hal ini dengan seksama. Ada yang salah, jangan curiga. Chen Qingyuan serius. Kamu pasti punya niat buruk terhadapku. Dengan pengalaman hidup Ye Liujun, ia dapat menemukan banyak hal melalui beberapa petunjuk. Ia tampak waspada dan bersandar. Orang yang jahat. Chen Qingyuan meminum anggur di gelasnya, mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu berbalik. Ye Liujun membiarkannya pergi tanpa mengatakan apapun untuk menahannya. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan meninggalkan Qingzhong dan berencana pergi ke daerah terlarang Tianyuan. Tujuan utamanya adalah untuk melihat gadis berbaju merah, dan kedua untuk menemukan cara untuk menerobos jembatan ilahi. Di area terlarang, banyak mayat kaisar yang disegel. Mengikis sesuatu dari mayat-mayat itu mungkin akan sangat berguna. Tentu saja, prasyaratnya adalah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebelum datang ke sini, Chen Qingyuan harus pergi ke kota terdekat. Saya harus membeli beberapa hadiah dan kue untuk menunjukkan rasa terima kasih saya, dan saya tidak bisa pergi dengan tangan kosong seperti sebelumnya. Chen Qingyuan mengubah penampilannya dan berkeliaran di sekitar kota. Saya membeli banyak pakaian bagus, berbagai perhiasan berharga dan indah, dan banyak makanan lezat. Saya menghabiskan sebagian besar hari untuk berbelanja dan membeli semua yang saya butuhkan. Setelah berpikir dengan hati-hati dan memastikan tidak ada yang terlewat, Chen Qingyuan menuju ke Tianyuan. Jalan yang familiar, tempat yang familiar. Tanpa ragu, dia melangkah maju. Dia melewati hukum-hukum kacau yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di kedalaman area terlarang tanpa cedera. Saat Chen Qingyuan mendekati Tianyuan, An Siruo menyadarinya. Seperti biasa, An Siruo mengenakan gaun panjang berwarna merah tua, dengan mata cerah dan gigi putih, tampak menawan dan menarik. Keduanya bertemu lagi, tidak tahu harus berkata apa. Setelah saling menatap cukup lama, An Siruo membuka bibir merahnya dan berkata, "Kau di sini."
Ya, Chen Qingyuan mengangguk pelan dan membuka mulutnya, tetapi ada beberapa kata yang tertahan di ujung lidahnya dan ia tak bisa mengucapkannya. Ia lalu mengeluarkan berbagai barang yang dibelinya di kota dari Sumiring dan berkata, coba lihat apakah ada barang-barang ini yang kau suka. Ansiruo memandangi benda-benda indah yang tersebar di seluruh lantai, matanya penuh dengan air musim gugur dan ekspresinya lembut, aku suka semuanya. Apapun yang Anda beli adalah hal paling berharga di dunia. Setelah itu, Ansiruo menyimpan barang-barangnya. Di halaman bambu, aroma teh tercium di udara. Keduanya duduk berhadapan dan saling tersenyum. Kakak, ada urusan penting apa yang membawamu ke sini kali ini? Ansiruo memecah keheningan dan berbicara. Keduanya jelas telah saling mengenal selama ratusan ribu tahun dan telah melalui banyak kesulitan bersama. Ketika kita bertemu pagi ini, ada perasaan yang berbeda seolah-olah kita baru pertama kali bertemu, lebih pendiam dan tersirat. Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk menjengukmu. Chen Qingyuan berbisik. Ya, bulu mata Ansiruo sedikit bergetar. Ia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya bahagia. Cobalah kue ini dan lihat apakah sesuai dengan selera Anda. Menunjuk kue-kue warna-warni di atas meja, mata Chen Qingyuan berkilat pedih. Selama bertahun-tahun, Ansiruo telah terperangkap di area terlarang dan menanggung terlalu banyak penderitaan. Lezat, Ansiruo dengan santai mengambil sepotong kue bermotif hijau muda, menggigitnya, dan menikmatinya perlahan. Ia mengangkat matanya dan menatap Chen Qingyuan, suaranya selembut air, enak sekali. Terima kasih, Kak. Tidak perlu berterima kasih padaku, jawab Chen Qingyuan sambil tersenyum. Keduanya menikmati kehangatan momen itu, menikmati kue dan minum teh sambil berbincang tentang hal-hal di luar. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari 1 jam telah berlalu. Ngomong-ngomong, ini gaun baru yang kusulam untukmu. Coba pakai. Ansiruo berdiri dan mengangkat tangannya, lalu muncullah sebuah gaun panjang berhiaskan awan yang sangat indah. Gaun itu disulam dengan berbagai pola indah, tampak nyata dan tanpa kerutan sedikit pun. Hei, Chen Qingyuan melepas mantelnya dan perlahan mengenakan pakaiannya dengan bantuan Ansiruo. Sangat pas dan nyaman, cocok banget. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Qingyuan berbalik dan menatap Ansiruo, hatinya menghangat, dan dia berbicara dengan lembut. Tidak sulit, asal kamu tidak keberatan, saudaraku. Gaun ini disulam sendiri oleh Ansiruo, tusuk demi tusuk. Melihat Chen Qingyuan begitu tampan mengenakannya, ia merasa puas dan sangat bahagia. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Aku tidak sabar untuk menghargainya. Sejujurnya, Chen Qingyuan lebih baik berbicara daripada sebelumnya. Pipi Ansiruo sedikit memerah, dia menurunkan alisnya dan tetap diam. Aku membeli banyak barang. Ayo kita bereskan dan hias tempat ini supaya kamu bisa tinggal lebih nyaman di masa depan. Chen Qingyuan membeli banyak barang indah, berharap Ansiruo dapat menambahkan kesenangan pada kandang besar ini dan tidak terlalu membosankan. Meskipun Ansiruo bukan lagi seorang gadis kecil, ini adalah niat Chen Qingyuan, dan dia menantikannya dan penuh kegembiraan. Di dunia luar, suasananya kaya dan reruntuhan rahasia sering muncul. Orang yang sedang sekarat mungkin suatu saat akan mendapat berkah, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat, dan masa hidupnya akan diperpanjang hingga 1000 tahun. Ada seorang pria miskin yang sangat beruntung dan mendapatkan harta karun langka. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis dan ia menjadi anak ajaib yang sangat terkenal di sebuah planet. Di suatu tempat di timur, ada peninggalan kuno. Ini adalah makam Markis Yunan, tempat Chen Qingyuan dan Ye Liujun pernah berada sebelumnya. Markis Yunan adalah seorang jenius wanita di zaman kuno dan salah satu dari 7 jenderal di bawah komando Kaisar Taiwei. Jagalah makam Kaisar sampai saat-saat terakhir hidupnya. Saat tatanan langit dan bumi berubah, makam Markis Yunan tidak dapat lagi terkubur oleh pasir kuning, dan sudutnya secara bertahap muncul. Beberapa bulan kemudian, seseorang melewati tempat ini dan menemukan rune kuno yang sangat istimewa, jadi dia datang ke sini dengan hati-hati. Setelah penyelidikan, mereka memastikan bahwa ada tempat rahasia kuno di sini. Mereka terkejut dan sangat gembira. Setelah sekian lama, mereka masih tidak bisa membuka pintu masuk reruntuhan itu. Setelah sekian lama, kebisingan di sini menyebar. Alam rahasia kuno, pergilah dan lihatlah. Banyak orang berkuasa yang pergi setelah mendengar berita itu. Saya tidak bisa membukanya. Meskipun sekelompok orang kuat telah berupaya keras, mereka tetap tidak dapat mendobrak pintu reruntuhan. Mereka berkeringat deras dan sangat cemas. Penghalang itu sangat kuat. Pasti ada sesuatu yang baik tersembunyi di dalamnya. Banyak orang yang berpikiran demikian, enggan pergi, dan memeras otak. Tanpa mereka sadari, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sekelompok orang masih mengerahkan tenaganya, membayangkan setelah membuka pintu raksasa itu, mereka akan menjarah harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jika berita ini sampai ke telinga Chen Qingyuan, dia pasti akan mengaitkannya dengan hal yang lebih dalam dan akan sangat terkejut. Sisa-sisa makam Markis Yunan telah terungkap. Apakah ini berarti makam Kaisar Taiwei akan segera terungkap? Tahukah Anda, makam Markis Yunan sangat dekat dengan makam Kaisar Taiwei, tetapi pintu masuk ke makam tersebut sulit ditemukan.
Jika makam Kaisar Taiwei terbongkar, siapa tahu badai apa yang akan ditimbulkannya. Timur, Buddhisme. Tangan klan kuno abadi perlahan terulur. Sekelompok tetua dari klan kuno Sangyu mengendarai kereta perang langsung menuju sekte Buddha. Tidak diketahui apakah niat mereka baik atau jahat. Biksu tua itu tidak muncul dan meminta ketiga guru Zen untuk pergi dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa kalian semua memberi sedekah? Seorang guru Zen yang gemuk dengan senyum di wajahnya, cahaya keemasan di punggungnya, dan kedua tangannya tergenggam. Biarkan kepala biara sekte Buddha keluar dan berbicara. Di dalam kereta perang kuno yang teramat mewah, seorang tetua suku kuno berteriak dengan tatapan arogan. Kepala biara sedang membaca sutra dan tidak punya waktu. Sang guru Zen, yang tidak terpengaruh oleh tatapan meremehkan, menjawab dengan tenang, jika Anda tidak menginginkan apapun, Anda bisa kembali lain kali. Tidak apa-apa, kita bisa menunggu. Awalnya, beberapa tetua suku kuno ingin menekan mereka, tetapi mereka ditekan oleh pemimpin dan berkata dengan suara yang dalam. Lagi pula, biksu tua itu adalah orang kuat yang terkenal di dunia, jadi kita tidak bisa bersikap terlalu lancang dan harus memberinya sedikit muka. Tidak peduli seberapa dalam fondasi klan kuno, mustahil baginya untuk aktif setiap saat. Kalau begitu tunggu. Sang guru Zen mengabaikannya dan berbalik pergi. Tidak perlu membiarkan kereta perang klan kuno Sangyu melintas di dekat gerbang Buddha tanpa mengirim biksu untuk menghibur mereka. Timur adalah tempat yang baik. Saya harap agama Buddha bersedia bekerja sama. Klan kuno Sangyu telah mengarahkan pandangan mereka ke banyak daerah sumber daya di timur, dan kali ini mereka datang untuk bernegosiasi dengan sekte Buddha. Jika biksu tua itu tidak memiliki kekuatan yang besar, klan kuno Sangyu tidak akan bekerja sama seperti ini dan tetap tinggal di tempat mereka dan menunggu. Perilaku orang kuat akan selalu ditoleransi. Kecuali benar-benar diperlukan, jangan marah untuk menghindari timbulnya masalah. 7 hari kemudian, suara lonceng bergema dari kedalaman kuil Buddha, bergema melalui 9 langit, mengguncang langit, dan bertahan untuk waktu yang lama. Lonceng berbunyi dan biksu tua itu selesai melantunkan mantra. Sebuah jubah sederhana dan sepasang sepatu kain berwarna terang. Berjalan di udara, langit penuh dengan cahaya Buddha. Alunan musik Buddha masih terdengar, dan suasananya penuh berkah. Biksu tua itu berjalan ke depan kereta, sehingga ia sejajar dengan orang-orang tua itu. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, para donatur yang terhormat, apa tujuan kalian datang ke sini? Menguasai. Pemimpin klan kuno Sangyu bernama Ling Chang, dan leluhur saat ini bernama Yi, yang sangat kuat. Ling Chang mengenakan jubah brokat biru tua, dan setiap gerakannya memancarkan keagungan seorang atasan. Ekspresinya serius, dan ia tampak mengintimidasi tanpa sedikit pun amarah. Menghadapi biksu tua yang tak terduga itu, Ling Chang menunjukkan rasa hormat yang besar, turun dari kereta perang, menangkupkan tinjunya sebagai salam, dan menjelaskan tujuannya dengan sebutan yang penuh hormat, klan kuno Sangyu ingin bekerja sama dengan sekte Buddha. Kerja sama? Tanya biksu tua itu dengan heran. Konon, tambang licang dikuasai oleh agama Buddha. Klan kami bersedia menukar batu spiritual dengan hak penambangan. Selain itu, masih banyak hal lain yang berkaitan dengan agama Buddha. Kita bisa membahasnya lebih lanjut. Kata Ling Chang, urat biji licang merupakan sumber mineral terbesar yang ditemukan di wilayah timur. Meskipun ditempati oleh sekte Buddha, urat biji tersebut tidak dieksploitasi. Proporsinya didistribusikan ke berbagai kekuatan di timur untuk menjaga keseimbangan. Kadang-kadang, selama proses penambangan urat aspal, biji-biji yang sangat langka digali, yang merupakan bahan inti untuk menempa prajurit Tao terbaik di masa depan. Bahkan jika semua tambang licang digali, mungkin bahan berharga untuk menyempurnakan senjata kekaisaran dapat ditemukan. Suku kuno ini telah tersegel di tanah purba selama lebih dari 1 juta tahun. Meskipun memiliki fondasi yang dalam, bahan-bahan untuk mengolah kotorannya hampir habis. Untuk memastikan bahwa Dao Ling yang berharga dan Ling leluhur klan tidak terkikis oleh waktu untuk waktu yang lama, bahan berharga yang tepat perlu diinvestasikan secara berkala untuk menjaga keabadian pesona spiritual mereka. Oleh karena itu, urat mineral langka telah menjadi fokus perhatian klan kuno abadi. Saya khawatir tidak nyaman untuk bekerja sama. Sang biksu tua tidak ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya sebagai tanda menolak. Kesimpulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi psikologis Ling Chang. Ia sedikit mengernyit, jelas-jelas tidak senang, Tuan, jangan menolak begitu saja. Haruskah kita duduk dan bicara lebih detail? Biksu tua itu masih menggelengkan kepalanya, bertekad untuk tidak berubah. Meskipun klan kuno Sangyu mungkin tampak bekerja sama, mereka jelas menyimpan niat jahat. Setelah sekte Buddha menyerah, klan kuno akan dapat merebut area sumber daya utama dan perlahan-lahan merambahnya. Pada saat itu, Timur tidak akan lagi memiliki keseimbangan ini dan tidak akan ada perdamaian. Biksu tua, kamu benar-benar tidak ingin bernegosiasi. Di atas kereta perang, seorang tetua berteriak dengan marah. Orang-orang dari klan kuno tampak tidak puas dan tidak menganggap serius agama Buddha. Dilihat dari seluruh wilayah timur, hanya biksu tua yang lebih merepotkan, sedangkan umat Buddha lainnya tidak layak disebut. Aku ada urusan dan tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu.
Biksu tua itu mengabaikan yang lain dan berkata kepada Ling Chang, kalau kau mau merebutnya dengan paksa, aku tidak keberatan bertarung denganmu. Setelah berkata demikian, biksu tua itu berbalik dan meninggalkan agama Buddha, langkahnya mengikuti teratai emas dan irama Buddha yang tak terbatas. Wajah Ling Chang muram, dia mengepalkan tangannya, dan marah tetapi diam. Siapapun dapat memahami kata-kata ancaman yang jelas seperti itu. Jauh di lubuk hatinya, Ling Chang sempat berpikir untuk menyerang berkali-kali. Namun, karena takut akan kekuatan biksu tua itu, ia akhirnya menyerah. Kembali dan diskusikan lagi. Ling Chang berencana untuk kembali ke Dizu, menemukan beberapa suku kuno yang bersahabat dengan suku kuno Sangyu, bernegosiasi dengan mereka, dan kemudian pergi ke timur lagi. Saya percaya bahwa bukan hanya suku kuno Sangyu saja yang tertarik dengan sumber daya mineral di timur, tetapi ada juga banyak suku kuno yang kekurangan mineral langka. Tank itu mulai bergerak, berbalik arah, dan melaju pergi. Biksu tua itu tahu betul tata krama suku kuno dan tidak akan mudah menyerah. Jika kali ini ia pergi tanpa rasa percaya diri, kali berikutnya mungkin akan menjadi saat suku-suku lain datang dan melancarkan serangan besar-besaran. Tidak perlu khawatir, semuanya akan tetap sama. Melihat kekhawatiran di kalangan umat Buddha, perkataan biksu tua itu terdengar kemana-mana, menyebabkan semua orang gemetar lalu menjadi tenang. Maka para biksu pun meneruskan gaya hidup mereka sebelumnya, yakni membaca kitab suci dan memuja Sang Buddha, masing-masing menyibukkan diri. Kalau musuh datang, kita lawan, kalau air datang, kita tanggulangi dengan tanah. Biksu tua itu tidak takut pada suku kuno. Paling buruk, dia akan menyingsingkan lengan bajunya dan melawan. Jika agama Buddha benar-benar hancur, sekelompok orang dari klan kuno juga akan mati. Dalam situasi ini, semakin kamu mengalah, suku kuno akan semakin menganggapmu mudah diintimidasi, dan mereka akan memanfaatkanmu. Bertindak lebih tegas dan mengintimidasi para penjahat justru akan memberimu sedikit kedamaian untuk sementara waktu. Belantara Utara, zona terlarang Tianyuan. Chen Qingyuan dan An Siruo tampak akrab satu sama lain, duduk berhadapan dan saling memandang, salah satu dari mereka mengenakan pakaian Yi dan yang lainnya mengenakan rok merah, pendiam dan cantik. Berkat usaha keduanya, berbagai hiasan pun ditambahkan ke dalam rumah bambu itu, dan berbagai tanaman pun diletakkan di halaman, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, seorang biksu terhormat bernama Kifa datang ke Tianyuan. Setelah kehangatan, An Siruo berbicara tentang hal-hal serius. Oh, Chen Qingyuan sedikit terkejut, mengapa dia datang ke sini? Tanyakan padaku tentangmu. An Siruo berkata, pria yang memegang batu hitam itu tampaknya adalah pemilik aslinya. Kemungkinan besar dia masih kerabat saudaraku. Memang, ada hubungannya. Sambil berbicara, batu khusus itu muncul di telapak tangan Chen Qingyuan, tatapannya tampak rumit, dia memiliki karunia untuk berkhotbah kepadaku. Dia guru kakakku. An Siruo berkata dengan terkejut. Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya, itulah takdir mengajar dan menyampaikan ilmu. Sebelum meninggal, dia mengatakan sesuatu. An Siruo selalu mengingat kata-kata wanita berambut lebat itu. Dengan secercah harapan di matanya, ia merenung, dia berkata bahwa meskipun zona terlarang Tianyuan adalah sebuah kurungan, ada cara untuk menghancurkannya. Bagaimana cara memecahkan kebuntuan? Ekspresi Chen Qingyuan berubah, dan ia memandangnya dengan penuh kebencian. Selama ada jalan, sesulit apapun, ia akan berusaha sekuat tenaga, hanya untuk membantu An Siruo melarikan diri dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia sepertinya lupa banyak hal. Dia hanya bilang itu bisa memecahkan kebuntuan, tapi dia tidak menjelaskan detailnya. An Siruo tersenyum pahit. Tidak masalah. Cepat atau lambat, batasan wilayah terlarang akan dilanggar. Harapan kuat yang membuncah di hatiku surut bagai air pasang. Chen Qingyuan menangkap sekilas kesepian dan kekecewaan di mata An Siruo, lalu menawarkan kata-kata penghiburan. Ya, An Siruo segera menyembunyikan rasa kesepiannya dan tersenyum manis, aku sudah terbiasa di sini, jadi aku tidak terlalu cemas. Lagi pula, kalau aku benar-benar tidak bisa keluar, tidak masalah. Sesekali bertemu kakakku saja sudah cukup. Chen Qingyuan membuka mulutnya, namun banyak kata yang terucap namun tak mampu diucapkannya, akhirnya ia pun terdiam. Dengan mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar, saya pikir saya dapat melanggar aturan kandang di area terlarang dan memenangkan kehidupan bebas untuk An Siruo. Dulu saya ingin menjadi lebih kuat agar dapat menemukan jalan menuju keabadian. Sekarang dia melangkah menuju tempat yang lebih tinggi selangkah demi selangkah, dengan hanya satu tujuan dalam pikirannya, yaitu An Siruo. Dalam hidup ini, kamu adalah makna hidupku. Chen Qingyuan menatap An Siruo dalam-dalam sambil berkata demikian. Ia hanya bergumam dalam hati, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Jika seseorang bertahan selama lebih dari 300.000 hari penderitaan hanya untuk melindungi sebagian jiwamu dan perlahan pulih, berharap bahwa kamu akan mencapai puncak lagi tanpa penyesalan, tidak ada seorang pun yang akan mengabaikan orang ini. Keduanya minum secangkir teh dan mengobrol tentang beberapa topik ringan.
Ia ingin mencari peluang untuk menembus kemacetan di area terlarang, tetapi hatinya tidak memberi petunjuk dan ia merasa itu mustahil. Oleh karena itu, Chen Qingyuan tidak memaksakan diri dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Setelah tinggal selama beberapa bulan, Chen Qingyuan akhirnya menyatakan niatnya untuk pergi. Hati-hati, saudaraku, hati-hati. Mata Ansiruo dipenuhi dengan cahaya lembut, dan dia berharap dapat bertemu dengannya lagi lain kali. Ya, Chen Qingyuan mengangguk sedikit, menatap Ansiruo dalam-dalam, lalu berjalan pergi. Baru setelah sosok Chen Qingyuan benar-benar menghilang, Ansiruo dengan enggan mengalihkan pandangannya. Ia kembali menatap rumah bambu dan halaman yang telah mereka hias dengan cermat, terasa lebih nyaman dan tidak terlalu sepi, dan hatinya menghangat. Setelah keluar dari area terlarang Tianyuan, saya memutuskan untuk pergi ke Jihai untuk melihat-lihat. Daerah yang paling bergejolak saat ini tidak diragukan lagi adalah daerah perbatasan antar negara. Lihatlah dan saksikan datangnya era baru. Perbatasan antara Northern Wilderness dan Imperial State sangat jauh, dan membutuhkan penyeberangan sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika seseorang terus meminjam susunan teleportasi besar dari berbagai tempat, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Kota perbatasan kuno itu sangat besar, mengumpulkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan menampung puluhan juta biksu. Kota itu dijaga ketat dan memiliki banyak aturan. Kapal perang dari semua faksi utama berlabuh di kehampaan, dengan pasukan kuat mereka ditempatkan di sana. Di masa lampau, jika seseorang ingin mencapai negara kekaisaran atau batas negara lainnya, ia harus mengeluarkan biaya yang besar dan berlayar menggunakan kapal dagang jika tidak cukup kuat, yang mana keselamatannya akan terjamin sampai batas tertentu. Sepertinya aku bisa melihat sepotong pemandangan negara kekaisaran. Alam semesta berubah secara tak terduga, menciptakan tatanan baru. Mari kita menjauh dan menghindari pengaruh hukum yang bergejolak. Tanpa adanya lautan yang kacau antar wilayah, ada satu pekerjaan yang kurang menguntungkan. Di kota, banyak biksu mengemasi tas mereka dan bersiap untuk pergi. Tak seorang pun bisa menjamin keamanan kota kuno ini. Dalam beberapa hari, aturan ketertiban baru mungkin akan lahir. Terlalu berbahaya untuk tinggal di sini, jadi lebih baik segera pergi. Ketika sebagian orang pergi, sebagian lainnya akan datang dengan sendirinya. Banyak orang yang menyebut diri mereka sebagai jenius dan pahlawan luar biasa ingin menyaksikan proses pembangunan kembali Tiongkok dengan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka melakukan perjalanan ratusan juta mil tanpa takut bahaya. Di antara sekelompok orang yang bergegas datang adalah Chen Qingyuan. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chen Qingyuan berdiri di suatu tempat di daerah perbatasan, memandang ke kejauhan, dan dapat melihat sekilas beberapa jejak negara kekaisaran. Lautan batas antar negara yang kacau akan segera terhapus sepenuhnya. Pada saat itu, negara-negara akan bersatu, dan lautan kekacauan akan terbungkus dalam lapisan terluar. Alam semesta yang luas tidak berbatas, dan lautan dunia yang tak berbatas menyembunyikan jejak sejarah yang tak terhitung jumlahnya dan mengubur orang-orang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memasuki kota, Anda harus membayar sejumlah batu roh, yang merupakan semacam biaya perlindungan. Begitu Anda memasuki kota, selama Anda tidak dengan sengaja menimbulkan masalah, Anda biasanya tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan. Dia menemukan tempat tinggal yang elegan, memberinya beberapa batu roh, dan menetap di sana untuk sementara waktu. Ia sering berdiri di titik tertinggi kota, mengamati perubahan di laut perbatasan dan merasakan perubahan hukum. Lalu saya berjalan-jalan di jalan-jalan kota yang ramai, mendengar banyak hal baru, dan sedikit gosip untuk menghabiskan waktu. Ada hal menarik yang membuat Chen Qingyuan penasaran. Di pertokoan-pertokoan di West Street, ada seorang pria yang menyebut dirinya Nangong Kecil. Ia ahli dalam meramal dan telah memikat banyak biksu. Konon, pria ini sangat terampil, perhitungannya jarang salah, dan ia pun menjadi terkenal. Apakah ini cara untuk mengambil keuntungan dari gelar putra mahkota? Chen Qingyuan segera mengerti dan sedikit mengernyit. Pergi dan lihatlah. Lagi pula, aku tidak ada kerjaan, jadi sebaiknya aku melihat situasinya lebih dekat. Sampai hari ini, Chen Qingyuan masih tidak tahu apakah Nangong Ge masih hidup atau sudah meninggal, dan kesedihan di hatinya tidak pernah bisa dihilangkan. Di mata dunia, Nangong Ge hanyalah masa lalu, setumpuk debu di sungai sejarah yang panjang. Chen Qingyuan sebenarnya menyadari hal ini, dan memperkirakan bahwa kemungkinan selamatnya Nangong Ge bahkan tidak sampai 1:10.000. Namun, berkat wanita berambut putih itu, masih ada secercah harapan. Kita tidak dapat membiarkan orang lain mencoreng reputasi teman-teman kita. Dengan pemikiran ini, saya datang ke kawasan West Street yang ramai. Sebuah bangunan elegan 9 lantai, diukir dengan emas dan batu giok, mewah seperti mimpi. Setelah bertanya-tanya sebentar, saya tahu bahwa Xiao Nangong terletak di lantai 9. Kalau mau diramal, harus naik ke atas dulu. Butuh 100 batu roh kualitas terbaik untuk naik ke atas. Selain itu, biaya meramal nasib juga dibebankan secara terpisah dan Anda harus mengantri. Tentu saja, jika harganya cocok, silakan saja mendahului antrian. Mereka bahkan lebih jago curang daripada aku.
Chen Qingyuan memahami proses meramal nasib. Garis gelap muncul di wajahnya, dan ia diam-diam berkata, dibandingkan dengan orang-orang ini, aku masih terlalu teliti. Satu-satunya hal yang dirasakan Chen Qingyuan adalah jika tidak ada petunjuk yang ditemukan, pengembalian uang penuh akan diberikan. Dengan trik ini, orang-orang akan selalu membayar mahal untuk meminta ramalan. Jika Anda berhasil menipu 99 dari 100 orang, Anda akan mendapat untung besar. Bagaimanapun juga, Nangong kecil ini pasti sedikit pintar, kalau tidak dia tidak akan menjadi terkenal dan pasti sudah dibantai sejak lama. Tamu, jika Anda ingin menghindari semua prosedur dan antrean yang membosankan, Anda membutuhkan setidaknya 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Ketika kami sampai di lantai 9, kami melihat 4 wanita cantik berdiri di luar paviliun, senyum mereka seindah lukisan. Ini, Chen Qingyuan tidak kekurangan batu roh, jadi dia melemparkan tas Qian Kun. Datang. Setelah memeriksa tidak ada batu roh yang hilang di tas Qian Kun, pelayan itu membungkuk dan senyumnya menjadi lebih cerah. Para praktisi yang antri di belakang tidak merasa tidak senang. Siapa yang punya uang, didahulukan. Begini aturannya, tak ada gunanya cemas. Biasakan saja. Paviliun yang elegan itu dihiasi dengan indahnya berbagai ornamen, termasuk layar dengan lukisan pemandangan, vas porselen bertatahkan batu giok, lukisan kuno yang tampak hidup tergantung di dinding, serta berbagai benda kecil dan halus yang diletakkan di atas meja. Dipimpin oleh pelayan, Yichu berjalan ke bagian terdalam paviliun. Chen Qingyuan diatur untuk duduk di kursi pribadi dengan layar hitam besar di depannya. Di sisi lain layar adalah Istana Xiaonan. Karena layarnya sangat istimewa, ia merupakan harta karun langka, sulit dilihat dengan mata telanjang atau kesadaran spiritual. Akan tetapi, cara-cara ini tidak dapat menghentikan ketajaman mata Chen Qingyuan. Setelah penyelidikan rahasia, mereka menemukan bahwa Xiao Nangong mengenakan jubah brokat biru muda, dengan penampilan yang tampan dan sikap yang elegan. Yang mulia, apakah Anda memata-matai saya? Xiao Nangong merasakannya, tetapi ia tidak panik atau terkejut, dan nadanya tenang. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Saya hanya ingin tahu. Mohon maaf jika saya kurang sopan. Chen Qingyuan menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan aura dan penampilannya sehingga orang lain tidak akan menemukannya. Tidak masalah. Xiao Nangong tampak tenang, menyesap tehnya, dan bertanya, siapa nama Anda, Tuan? Ada keperluan apa di sini?